وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin, para jamaah Al-Bah Muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i mengatakan thalabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Ya, ini yang mengatakan Imam Syafi'i, bukan saya. Beliau mengatakan bahwasanya menuntut ilmu afdalu min sholatin nafilah, itu lebih utama daripada sholat sunnah. Ya. Imam Syafi'i mengatakan di dalam perkataan beliau ini bahwasanya menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Artinya apa? Bahwasanya ketika kalian mengetahui ilmu, kalian akan tahu bagaimana tata cara sholat. Bagaimana jika kita tidak mengetahui ilmu tapi kita tahu tentang sholat, itu sesuatu yang tidak mungkin. Lalu Syekh Al-Utsaimin beliau berkata, wa innama yanalul mar'u ilma ala qadri ikhlasihi. Ya. Seseorang bisa meraih ilmu sesuai dengan ala qadri ikhlasihi, sesuai dengan qadar ikhlasnya. Ya, ini dua ulama yang beliau mengatakan masalah ilmu. Yang satu bahwasanya ilmu lebih agung. Yang satu lagi ketika kita menuntut ilmu itu ada kadar keikhlasannya. Ya. Artinya apa? Ketika seseorang dia ikhlas dalam menuntut ilmu, maka dia akan mudah dalam mempelajari ilmu tersebut. Ketika dia mendapatkan kemudahan mempelajari suatu ilmu, maka dia akan sering datang atau duduk di majelis ilmu tersebut. Ya. Nah, yang dimaksud ikhlas dalam belajar di sini kata Syekh Al-Utsaimin, yang pertama adalah belajar agama untuk apa? Untuk menghilangkan kebodohan diri kita sendiri. Yang kedua adalah belajar agama itu untuk menghilangkan kebodohan siapa? Orang lain. Ketika orang lain tidak tahu, kita akan mengajarkan ilmu tersebut. Yang ketiga adalah belajar agama itu untuk menghidupkan atau mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Lalu Syekh Utsaimin mengatakan fal ilmu sajaratun wal amalu samaratun. Ya. Wa innama yuradu ilmu bil amal. Beliau mengatakan bahwasanya al ilmu sajaratun, ilmu itu adalah pohon, wal amalu samaratun, dan amalnya itu apa? Buahnya. Wa innama yuradu ilmu ya bil amal. Ketika kita mencari ilmu, maka dengan cara beramal. Maksudnya apa? Ketika kita mempunyai ilmu, kita baru jadi pohonnya. Ya. Dari ilmu tersebut kita amalkan, baru timbul buahnya. Nah, bagaimana seseorang
yang ketika dia beramal ya tapi tidak memiliki ilmu, itu sesuatu impossible. Ya. Bagaimana buah itu akan tumbuh ketika tidak ada pohon tersebut? Makanya Imam Abdul Wahab dia menulis kitab yang berjudul Salatul Usul. Di situ dijelaskan bahwasanya dia menukil perkataan Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla qauli wa amal. Punya ilmu dulu sebelum kita berkata dan kita amalkan. Ya. Lalu As-Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Ma'alatu say'an asadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya." Beliau mengatakan bahwasanya tidaklah yang paling sulit untuk kuobatin selain daripada niatku tersebut. Karena kenapa? Fa innaha tataqallabu alayya. Karena niatku sering bolak-balik. Ya. Nah, jadi Pak, ketika kita pergi dari rumah menuju Masjid Bahmuda, maka apa? Kita tata niat kita, bersungguh-sungguh kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sulaiman bin Daud Al-Hasimi berkata, "Rubbama uhaddisu bi hadisin waliyuniyatan ya fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyartu niyati fa idzal hadisu waidu yahtaju ila niyat." Ya, beliau mengatakan terkadang ketika aku menyampaikan satu hadis, kata dia, fa idza ataitu ala ba'dihi, maka ketika saya mendatangkan juga dalam sebagian hadis tersebut, ya, taghayyartu niyati, maka niat saya itu sering berubah-ubah. Nah, fa idza hadisu wahidu yahtaju ila niyatihi, maka sehingga satu hadis itu saya membutuhkan beberapa kali niat. Ini ulama yang bernama Sulaiman bin Abu Al-Hasimi, dia seperti itu. Bagaimana dengan kita? Ya. Makanya dalam kitab-kitab para ulama, kenapa seperti kitab Arba'in Nawawi, seperti kitab Umdatul Akam, yang pertama kali mereka tulis adalah hadis Umar bin Khattab. Hadis tentang niat. Ya, innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratu ila Allahi wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Nah, hadis ini mengatakan bahwasanya pertama kali kita harus menata niat kita. Buat apa kita memiliki niat tersebut? Ya. Ini adalah nasihat yang sangat pendek dan bermanfaat bagi kita semua, termasuk bagi ana. Nah, ketika kita mendatangi majelis ilmu dan menata niat kita untuk belajar thalibul ilmi, yaitu untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, bukan untuk gaya. Kebanyakan orang ketika sudah pakai jubah, pakai yang lain, wah, kelihatan alim nih. Nah, bukan seperti itu. Tapi ilmu yang kita dapatkan untuk diri kita sendiri. Nah, sekarang kita akan masukin pembahasan di mana yang akan kita bahas adalah hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadis ini diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Muawiyah ibni Abi Sufyan, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, dan juga diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Tapi dalam riwayat Umar bin Khattab itu riwayatnya lemah. Kenapa lemah? Karena di situ ada riwayat hadis yang namanya Ibnu Lahima, dia itu dhaif. Ya, didoibkan oleh para ulama jarh wa ta'dil. Lalu dan ada juga yang meriwayatkan hadis ini namanya Ubaidullah ibnu Umair. Ya, Ubaidullah ibnu Umair.
Dan hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, Imam Muslim, Sunan Ibnu Majah, lalu Musnad Ahmad, Musnad Ad-Darimi, lalu Sahih Ibnu Hibban, At-Tabarani, Musnad Abu Ya'la Al-Mausuli, dan At-Tahawiyah. At-Tahawi. Adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari jalur Imam At-Tirmidzi, hadisnya itu derajatnya adalah hasan. Ya, di situ ada namanya rijal Abdullah ibni Sa'id. Beliau itu dinamakan oleh ulama adalah soduk. Ya, ketika ada hadis yang satu hadisnya dhaif, yang satu hadisnya hasan, dan ada hadis yang penguat dia hadis itu sahih, maka derajat hadis yang dhaif itu menjadi sahih. Ya. Nah, makanya anak ambil riwayat dari Muawiyah ibni Abi Sofyan, karena yang meriwayatkan dari Muawiyah ibni Sofyan adalah riwayat dari Bukhari wa Muslim. Tapi riwayat yang lain seperti Ibnu Abbas, ya, atau Abdullah ibnu Mas'ud, Umar bin Khattab, ya, itu bukan riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. Nah, akan tetapi riwayat dari Imam Muslim itu dia ada sambungan hadisnya. Bukan berarti man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Lalu dilanjutin lagi sama beliau. Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Ya, itu ada sambungannya. Tapi dalam riwayat yang lain hanya satu hadis itu aja. Ya, hanya satu hadis itu. Akan tapi dalam riwayat Musnad Ahmad itu konteksnya berbeda lagi. Dia mengatakan idza aradallahu bi 'abdin khairan fafaqahu fid din. Tapi dalam makna itu sama. Ya, dalam maknanya itu sama, tapi dalam konteks matanya itu dia berbeda-beda. Ya, dia berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan, sebelum kita memulai kebiasaan dari alul hadis, yaitu sebelum memulai membahas suatu hadis, dia memulai mengenalkan sahabatnya dulu. Tadi riwayat siapa? Riwayat Muawiyah bin Abi Sofyan. Dan kita harus tahu siapa itu Muawiyah. Sebelum kita lanjutin ya pembahasan menjelaskan matan hadis dari Nabi SAW, maka kita harus tahu siapa pembawanya. Ya, di sini yang membawa hadis ini adalah Muawiyah bin Abi Sofyan. Sebelum kita mulai siapa itu Muawiyah bin Sofyan, ya, kita akan berbicara sedikit masalah Khulafaur Rasyidin. Tahu ya Khulafaur Rasyidin? Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, lalu Umar bin Khattab, lalu siapa lagi? Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib diangkat, maka di situ timbullah namanya Daulah Bani Umayyah. Ya, timbullah Daulah Bani Umayyah, dia berdiri pada tahun 41 Hijriah. Nah, berdiri pada tahun 41 Hijriah itu ketika Ali bin Abi Thalib wafat. Lalu Khalifah Ali bin Abi Thalib diganti oleh anaknya Al-Hasan. Ketika itu Al-Hasan menggantikan kepada Muawiyah bin Abi Sofyan. Nama Daulah Umayyah itu berasal dari nama Umayyah bin Abdul Sam bin Abdul Hanaf, salah seorang pemimpin kabilah Quraisy di zaman jahiliyah. Daulah Umayyah dibangun pondasinya oleh dua khalifah. Ya, oleh dua khalifah, yaitu Khalifah Muawiyah bin Abi Sofyan dan anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah. Ya, sejak tahun 41 Hijriah sampai dengan 64 Hijriah. Pada periode berikutnya tahun 64 Hijriah sampai dengan 86 Hijriah pada masa Khalifah Muawiyah bin Yazid, yaitu anaknya yang menjadi khalifah. Lalu ada Marwan bin Hakam dan Abdul Malik bin Marwan. Terjadi pemberontakan terhadap penguasa dan peperangan antara sesama kaum muslimin.
Lalu periode berikutnya tahun 86 Hijriah sampai dengan tahun 125 Hijriah pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz bin Marwan, Yazid bin Abdul Malik bin Marwan, dan Hisam bin Abdul Malik bin Marwan adalah periode kekuatan seperti pada masa Khalifah Muawiyah dan Yazid. Ya. Lalu periode kemunduran hingga runtuhnya kekhalifahan Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Yazid itu runtuh antara tahun 125 Hijriah. 125 Hijriah itu bertepatan dengan sampai dengan 132 Hijriah. Nah, Daulah Bani Umayyah itu berkuasa selama 90 tahun. Ya, lama, sangat lama sekali. Itu sejak tahun 41 Hijriah sampai 132 Hijriah. Di situ terdapat 4 khalifah. Nah, salah satunya siapa? Salah satunya yang akan kita bahas malam ini, yaitu siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manab Al-Quraisy Al-Umawi. Beliau adalah salah satu pendiri Daulah Umayyah setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Siapa Muawiyah bin Abi Syam? Beliau adalah seorang yang fasih, bijak, dan terhormat. Muawiyah bin Abi Sufyan itu dilahirkan di Mekah pada tahun 20 sebelum Hijriah, bertepatan dengan 603 Masehi. Dan Muawiyah masuk Islam ketika Fathul Mekah tahun 8 Hijriah. Ya, ketika Fathul Mekah tahun 8 Hijriah. Beliau belajar menulis dan berhitung sehingga Nabi SAW menjadikan beliau penulisnya. Kalau dalam bahasa kita sekarang apa? Sekretarisnya. Ya, jadi Muawiyah bin Abi Sufyan itu sekretarisnya Nabi SAW. Ya. Dan Muawiyah ini termasuk iparnya Nabi SAW. Karena apa? Karena istri Nabi SAW yang bernama Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Ya, dan beliau itu adalah salah satu saudaranya Muawiyah. Nah, seperti itu. Kita lihat keutamaan-keutamaan Muawiyah. Ketika zaman Abu Bakar menjadi khalifah, Muawiyah itu diangkat sebagai komandan pasukan di bawah kepemimpinan saudaranya, yaitu Yazid bin Abi Sufyan. Lalu Muawiyah itu di barisan depan ketika menaklukkan kota Sida, kota Aroko, kota Jubail, dan Beirut. Nah, ketika di kekhalifahan Umar bin Khattab, Muawiyah itu diangkat sebagai gubernur Yordania. Ya, dia diangkat sebagai gubernur. Pertama sebagai panglima perang, ganti khalifah diangkat sebagai gubernur. Umar melihat Muawiyah memiliki ketegasan dan keahlian, maka Muawiyah diangkat sebagai gubernur Damaskus. Jadi kalau dalam hidup kita itu apa? Prestasinya itu bagus. Ya, naik terus prestasi beliau. Nah, lalu ketika di zaman Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dicabut semuanya. Masya Allah ya. Di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, pangkat Muawiyah itu dicabut sama dia. Kenapa? Karena kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan itu tidak membaiat Ali bin Abi Thalib. Jadi orang Bani Umayyah itu tidak membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ya, maka di situ terjadilah ada namanya perang apa? Kalau tidak salah itu perang Siffin. Ya, ana lupa. Kalau nggak salah itu perang Siffin. Banyak sekali kaum muslimin yang bertumpahan darah di situ. Nah, sekarang Muawiyah itu adalah salah satu dia penakluk Islam terbesar. Jadi beliau itu adalah salah satu penakluk Islam terbesar, dan wilayah itu kekuasaannya itu menyapai Samudra Atlantik
ya. Pada masa pemerintahannya banyak kepulauan Yunani yang ditaklukkan seperti Konstantinopel, ya, itu dikepung melalui darat dan laut pada tahun 48 Hijriah. Pada tahun 48 Hijriah. Nah, beliau adalah orang yang pertama yang menjadikan Damaskus itu sebagai ibu kota negara dan membangun kompleks istana. Nah, dan Muawiyah bin Abi Sufyan dia memegang khalifah sampai berusia selama 20 tahun. Ya, sampai 20 tahun lalu dia menyerahkan kepada anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah, ya, bin Abi Sufyan, dan Muawiyah itu wafat pada tahun 60 Hijriah bertepatan dengan 680 Masehi. Ini sejarah singkat siapa itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Sekarang kita akan menjelaskan hadis yang tadi kita sebut, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, ya. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi orang itu, ya, yufaqihu fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pemahaman di dalam agama. Di situ ada kalimat al-fiqhu, menurut bahasa dia itu adalah al-fahmu, ya, yaitu apa? Pemahaman. Ya. Summa ghalaba itlaquhu ala fahmid din wasyar'i. Dan secara etimologi bahasa berarti mengerti dan memahami, juga diartikan pengetahuan, pemahaman dan pengertian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan yufaqihu qauli, ya. Yang maksudnya adalah yufahimu qauli, ya. Yaitu maksudnya apa? Kalian akan paham dengan perkataanku. Lalu al-fiqhu fid din, maksudnya pemahaman di dalam agama adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyati bi adillah, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat dengan dalil-dalilnya. Itu yang dimaksud al-fiqhu fid din, yaitu pemahaman di dalam agama. Wahfamu ma'anil amri wan nahyi, dan memahami perkara atau larangan-larangannya atau perintah-perintahnya. Wal amalu bil muqtada dalik fayahrisu bihi al-faqi al-qasyatu minallahi ta'ala wal muraqabatuhu fi syarri wa'il. Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-fiqhu fid din maksudnya adalah fahmu ma'anil amri wan nahyi, ya, liyantabsiral insanu fi dinihi. Beliau mengatakan bahwasanya pemahaman di dalam agama adalah paham tentang perkara dan larangan, ya, paham antara perkara dan larangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan liyatafaqahu fid din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun, untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Dan Imam Nawawi juga mengatakan fihi fadilatun ilmi wattafaqquhu fid din wal hasi alaihi wassababuhu annahu qaidun ila taqwallahu ta'ala. Imam Nawawi mengatakan di dalam hadis tersebut terkandung keutamaan ilmu yang sangat besar, pemahaman dalam agamanya, dan dari sebabnya adalah menjadikan cabang dari ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia banyak ilmunya. Ya, ketika antum banyak ilmunya, maka antum akan semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Khosyatillah, karena antum takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia juga mengatakan kullu man aradallahu bihi khairan labudda ayyufaqihu fid din. Beliau mengatakan semua orang yang Allah inginkan kebaikan,
pasti akan dipahamkan tentang agamanya. Ya, maka barang siapa yang belum dipahamkan dalam agama, belumlah Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan kepadanya. Jadi kita beruntung ya ikhwah, kita diberi petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke majelis ilmu untuk belajar masalah agama. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang apa disebutkan oleh Nabi SAW di hadis ini, ya. Dan kita termasuk orang yang telah diberi pemahaman kepada Allah SWT untuk memahami agama Allah ini. Ya. Lalu maka ketika orang diberi rezeki pemahaman agama, menunjukkan bahwasanya Allah SWT mencintainya. Ya. Dan sebaliknya, ketika seseorang tidak diberikan pemahaman tentang agama, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan darinya. Ya. Karena seseorang yang diberikan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paham agama. Antum lihat ketika orang jahil dia membenci sunnah Nabi SAW, seperti apa? Kita lihat dia risih ketika melihat orang yang berjenggot. Padahal jenggot termasuk sunnah Nabi SAW. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang tidak diberikan lam yuridullahi bihi khairan. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang tidak dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Ya. Sudah itu ada lagi. Ketika kita bahas masalah shaf, ya, Nabi SAW mengatakan sufufakum, kita luruskan shafnya. Ternyata apa? Ketika kita luruskan, dia menjauh dari shaf tersebut. Ini adalah tanda-tanda orang yang tidak diberi kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itulah seorang mukmin ketika memulai mempelajari ilmu dan memahami dalam agama, maka dia harus mempelajari dan peduli kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi SAW. Dengan cara apa? Dengan cara kita mempelajarinya. Ya, dengan cara kita mempelajarinya, lalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Bukan berarti kita tuh mengotak-ngatik hadis Nabi SAW. Kita sudah tahu Nabi SAW mengatakan isbal itu tidak dibolehkan. Akan tetapi apa? Kita otak-atik perkataan Nabi SAW. Ya, bahwasanya mereka menganggap bahwa apa? Agama itu seperti prasmanan. Ketika kita datang ke suatu acara, disajikan makanan seperti prasmanan, kita boleh memilih yang mana kita suka, yang tidak suka. Akan tetapi ya ikhwan, agama itu tidak dibangun seperti prasmanan. Akan tetapi agama itu dibangun dari wahyu. Ya, contohnya pembatal wudu, salah satu apa? Sesuatu yang keluar dari subuh lain, yaitu dua tempat. Nah, dua tempat. Ketika ada orang mengatakan ini tidak masuk akal, contohnya kalau dia mengatakan tidak masuk akal, kita bawa permasalahan ini kepada pembatal wudu. Ya, pembatal wudu, ketika dia kentut, wudunya batal. Tapi kenapa di tempat kentutnya itu tidak diusap oleh air, tapi yang diusap apa? Cuci tangan, kumur-kumur, ya, cuci muka. Dan ini juga tidak masuk akal. Itulah syariat Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu kita bisa lihat langit. Kenapa langit itu tidak runtuh? Padahal kalau kita bangun rumah, ketika tidak ada tiangnya, rumah itu bisa jadi nggak jadi. Dan ini juga termasuk sesuatu yang tidak masuk akal. Nah,
Orang yang suka mengotak-atik seperti itu, bahwasanya apa? Orang yang tidak diberi pemahaman kepada Allah kebaikan. Tapi orang yang ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini adalah termasuk salah satu orang yang diberi kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada suatu kisah nih. Namanya Abdullah bin Hamud, yaitu Syekh Abdullah bin Hamud Az-Zubaydi. Sangat semangatnya beliau menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu kepada namanya Syekh Abu Ali Al-Qawli. Syekh Abu Ali Al-Qawli ini mempunyai kandang kambing. Seperti kita, misalnya kita ternak, kita bangun kandang kambing. Ya. Karena semangatnya Abdullah bin Hamud Az-Zubaydi untuk menuntut ilmu kepada Abu Khawli, dia tahan bermalam, dia tidur di kandang kambingnya syekhnya tersebut. Untuk apa? Agar beliau bisa pertama kali yang datang dan duduk di majelisnya syekh tersebut. Dan banyak faedah yang dikatakan bahwasanya ketika dia duduk di tempat atau di depan majelis syekh tersebut atau di depan, banyak pertanyaan dan ilmu yang akan dia dapatkan. Coba kalau kita, jangankan kita duduk di depan ustadznya, terkadang kita di luar masjid, kita ngobrol ke sana ke sini. Nah, orang yang seperti ini itu harus menata hatinya atau menata niatnya agar dia ikhlas dalam menuntut ilmu. Itu salah satu, dan banyak sekali kisah-kisah para ulama dalam menuntut ilmu. Seperti Imam Bukhari, ketika dia mencari hadis, itu berapa jauh perjalanannya. Ya. Tapi kita sendiri ketika mau menuntut ilmu kita malas. Itu salah satu penyakit dari diri kita sendiri. Jangan itu. Kita sudah tahu bahwasanya apa? As-sholatu jama'ah afdalu fil masjid. Ya, sholat jamaah itu lebih utama di masjid. Akan tetapi apa? Ketika sholat subuh kita malas bangun, malas kita ke masjid. Ini salah satunya. Lalu seseorang yang mempelajari ilmu fikih, maka jadilah dia tafaqquh fid din, yaitu memperdalam pemahaman agama. Ini adalah perintah dan hukumnya wajib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaitu di surah Al-Imran, tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, ya, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat At-Taubah, tidak sepatutnya bagi orang mukmin itu pergi semuanya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Dan Nabi SAW juga bersabda, tolabul ilmi faridotan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib semua muslim, ya. Dan demikian juga ketika kita mempelajari ilmu hadis, maka jadilah kita alul hadis, ya. Karena kenapa? Karena alul hadis itu adalah salah satu sumber hukum syariat, ya, di mana dia timbul fikih ketika ada hadis, ya. Seorang alul fikih ketika dia mengambil hukum atau istinbat dengan hukum, itu mengambilnya dari hadis. Nah, dan merupakan salah satu wahyu dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya,
Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan Nabi SAW juga bersabda, ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah, sesungguhnya telah diturunkan kepadaku Alkitab, yaitu apa? Al-Quran. Dan yang semisal dengannya, yaitu As-Sunnah. Karena hadis merupakan salah satu sumber hukum, maka wajib atas kita untuk mempelajarinya dan berpegang teguh padanya. Nabi SAW juga bersabda, taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima, yaitu kitabullah wa sunnatan Nabi. Aku telah meninggalkan pada kalian dua perkara, kata Nabi SAW, lam tadillu fikum, ya, dan tidaklah kalian itu tersesat darinya, ma tamassaktum bihima, maka kalian harus berpegang teguh dengan kedua tersebut, apa? Kitabullah wa sunnah Nabi SAW, yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Nabi SAW. Maka dari itu kaum muslimin jamaah Al-Bahmudah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari hadis Nabi SAW itu sangat penting, karena sudah jelas manusia yang berhak menjadikan kelompok yang selamat yaitu alul hadis. Ya. Kenapa? Karena alul hadis itu mereka tidak pernah fanatisme golongan. Karena alul hadis mereka mengetahui keadaan atau sifat Nabi SAW. Ya. Mereka juga yang paling mengerti perbedaan atau perhatian dalam membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan, dan mana hadis yang dhaif, ataupun mana yang hadis itu maudhu, palsu. Itu adalah alul hadis. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa faedah yang bisa kita ambil dari satu hadis ini? Ya. Yang bisa kita ambil dari satu hadis ini. Yang pertama adalah ilmu yang disebutkan keutamaannya dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu agama. Ya, ingat perkataan Bapak almarhum B.J. Habibie. Ya, saya lupa konteksnya, kalau tidak salah dia mengatakan bahwasanya ilmu yang paling penting kita pelajari adalah ilmu agama. Ya, dan saya menyesal karena saya tidak mempelajari atau memperdalam ilmu agama tersebut. Ini yang saya ringkas, tapi perkataan dia sangat panjang sekali. Nah, yang kedua, faedah yang kedua adalah salah satu ciri utama orang yang akan mendapatkan taufik dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berusaha mempelajari dan memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam segi apa? Dalam segi agama. Dalam segi agama. Faedah yang ketiga dari hadis ini adalah orang yang tidak memiliki keinginan untuk mempelajari ilmu agama akan terhalang ya untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu faedah yang keempat yang dimaksud dengan pemahaman agama dalam hadis ini adalah ilmu, pengetahuan tentang hukum-hukum agama yang mewariskan amal soleh. Karena ilmu tidak dibaringi dengan amal soleh bukanlah termasuk kebaikan. Ya, kita berilmu tapi kita memiliki ilmu hanya untuk sombong, untuk riak. Ya, maka ilmu yang seperti itu tidak akan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kelima adalah memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan benar merupakan penuntun bagi manusia untuk mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keenam adalah pemahaman yang benar tentang agama Islam hanyalah bersumber dari Allah semata. Oleh karena itu, hendaklah seorang muslim di samping giat menuntut ilmu selalu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahi pemahaman yang benar dan agama pemahaman yang lurus, bukan diberi pemahaman yang sesat. Hanya ini yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi ana dan antum semua. Intinya adalah ketika kita ingin menuntut ilmu, maka tatalah niat kita dengan baik. Karena niat itu yang akan memberikan kita kebaikan atau keburukan. Sa'iri dengan doa kafatul majlis, subhanallah, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.